Shalom, saya percaya Anda yang ada di rumah stay at home, Anda tidak sampai titik jenuh. Mungkin bosen, tapi jangan sampai jenuh, saudara. Saudara yang dikasihi, barangkali Anda sudah mulai bingung, apa nih, mau bikin apa nih, mau lakukan apa nih? Udah bingung. Kalau di rumah saja, libur, ya masih bisa melakukan ini, itu di luar, masih mending. Ini sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saudara. Nah, saudara yang dikasihi, justru di momen seperti ini, kita nggak tahu ya, kalau masa tenggang untuk kita punya stay at home ini tanggal 19 April ini diperpanjang atau enggak. Kalau diperpanjang, nah ada sesuatu yang perlu Anda pikirkan betul-betul. Nah, saya mau ajak kita semua berpikir sejenak. Di momen yang seperti begini, kenapa kita nggak berpikir membuat rencana berikutnya tentang hidup ini? Apa yang Anda akan rencanakan berikutnya? Kira-kira begitu, saudara. Apa yang akan kita rencanakan berikutnya? Tuhan itu adalah Tuhan yang membuat sesuatu dalam rencana loh. Di tengah-tengah kehidupan yang seperti sekarang ini, kita dikasih kesempatan untuk merencanakan kehidupan kita dengan lebih baik. Amin. Di masa sibuk yang normal, kita nggak punya waktu untuk membuat rencana. Kita selalu melakukan sesuatu yang mendesak, yang urgent. Itu yang kita kerjakan. Kita lupa bahwa hidup ini sebenarnya ada sesuatu yang penting, yang namanya important. Justru itu yang kita lupakan. Salah satu yang important adalah membuat rencana. Ada satu pernyataan yang bilang begini, if you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal membuat rencana, Anda sedang merencanakan sebuah kegagalan. Nah, yang menarik adalah ketika kondisi normal, sibuk, manusia itu mengantisipasi luar biasa membuat rencana untuk liburan. Makanya kenapa kalau orang dalam kondisi normal nih ya, ketika mendapatkan kalender, yang pertama dilihat apa? Kalender tahun yang baru. Dia lihat tanggal merah. Oh, kapan ini bisa liburan? Nah, kenapa? Artinya mengantisipasi untuk bisa membuat rencana dalam liburan. Pertanyaan saya adalah, seberapa kita mengantisipasi membuat rencana untuk hidup kita bersama dengan Tuhan dan ke depan di dalam keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus, saya mau ajak saudara untuk membaca firman Tuhan. 2 Korintus 1 ayat yang ke-15 sampai 17. Saya bacakan. 2 Korintus 1, 15 sampai 17. Berdasarkan keyakinan, aku pernah merencanakan, kata Paulus, untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana seorang rasul hebat seperti Rasul Paulus, dia bukan cuman sekedar dipimpin Roh Kudus, tapi dia belajar, saudara, untuk membuat sebuah planning, mengatur kehidupan ini. Apa yang Anda rasa nggak penting, Anda nggak akan rencanakan. Tapi apa yang Anda rasa penting, pasti Anda rencanakan. Saya percaya hidup ini penting. Saya percaya kerohanian kita penting. Bisa katakan amin. Nah, saudara, seberapa penting Tuhan, seberapa penting iman kita, seberapa penting kerohanian kita, seberapa penting keuangan kita, seberapa penting, saudara, pelayanan kita, seberapa penting kita punya kehidupan di masa depan. Orang tidak akan tertarik dengan masa depannya kalau dia tidak membuat rencana. Jadi, kalau Anda tidak merencanakan kehidupan untuk masa depan, artinya begini, setelah COVID ini selesai, periode ini selesai, kita hidup normal lagi, ngapain? Itu pertanyaannya. Jangan setelah itu kita kembali lagi business as usual, kembali lagi seperti yang dulu. No, kita harus membuat sebuah planning yang berbeda, sehingga waktu kita keluar dari pandemi ini, kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan planning yang baru dari Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, oleh karena itu, saudara, saya yakin kita tidak akan pernah membuat sebuah rencana kalau kita nggak pernah memikirkannya. Setuju nggak? Iya dong. Anda nggak akan bikin buat rencana kalau Anda nggak pernah mikirin, nggak pernah muncul dipikirin mau buat rencana apa. Dan kita tidak akan pernah, saudara, mengerjakan apa yang kita tidak pernah rencanakan. Apa yang tidak pernah dipikirkan, nggak akan direncanakan. Apa yang nggak pernah direncanakan, nggak pernah akan dikerjakan. Apa yang nggak pernah dikerjakan, pasti nggak akan ada hasilnya. Makanya kenapa kita tidak mencapai hasil apapun? Karena kita tidak mengerjakan sesuatu. Kenapa kita tidak mengerjakan sesuatu? Karena kita tidak merencanakannya. Kenapa kita tidak merencanakannya? Karena kita tidak memikirkannya. Nah, Tuhan kasih kesempatan, saudara, dalam waktu ini mikir gitu loh. Nah, makanya, saudara, ada seorang stand up comedian, Cak Lontong, bilang mikir gitu loh. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mau ajak saudara untuk berpikir sejenak. Pikirkan masa depan kita.
What are we going to do? Ingat baik-baik saudara, membuat rencana adalah bagian dari tanggung jawab kita. Sebagai anak Tuhan, kita bertanggung jawab untuk membuat rencana. Orang yang beriman, saya percaya dia hidup dalam rencana. Bukan hanya sekedar mengandalkan imannya kepada Tuhan, tapi dia buat rencana. Dia tidak sembrono menjalani kehidupan ini. Siap membuat rencana? Lakukan rencana Anda. Haleluya, saya percaya Anda menjadi orang yang luar biasa. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Waktu-waktu ini ajarin kami Tuhan untuk tetap berjalan di dalam anugerah-Mu, tetap berjalan dalam kasih karunia-Mu, agar kami belajar Tuhan menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab kami adalah merencanakan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, terutama pelayanan iman rohani kami. Apa yang kami rasa penting, itu yang kami rencanakan. Kalau kami tidak rencanakan sesuatu, berarti itu tidak penting buat kami. Hidup ini penting Tuhan. Pelayanan ini penting Tuhan. Iman kami bersama Engkau penting Tuhan. Pengenalan kami akan Engkau penting Tuhan. Keluarga kami penting Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami punya planning, punya rencana. Buat kami, keluarga, anak-anak, bahkan orang tua, bahkan juga pelayanan kami, pekerjaan, usaha, hidup ini, kami akan buat rencana. Mari Tuhan pimpin, mari Tuhan berikan arahan supaya kami bisa merencanakan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, God bless you.